Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Hal yang sama adalah alam dewa primordial. Alam pertama dan tahap peralihan adalah perbedaan antara langit dan bumi dalam arti absolut. Poin ini bisa sangat terasa dalam fluktuasi energi pedang yang dipicu oleh jari-jari sesepuh agung. Ini adalah dua efek yang sama sekali berbeda dari tetua primordial lainnya dari roh primordial. Su yang mendengus tanpa sopan, mengangkat tangannya untuk melihat awan dan pedang muncul di udara, tanpa terlihat memadatkan cahaya pedang raksasa dengan energi spiritual langit dan bumi, dan meledak ke arah yang lebih tua. Apa? Partai Tanah Suci benar-benar tercengang. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang dalam. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa Su yang disebut Kendo Awam, memiliki kekuatan pedang yang lebih besar daripada sesepuh yang hebat. Hoho, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Kawan, kamu memang punya dua hal. Tetua Agung menjadi serius dan terus memberkati pedang besarnya, tetapi efeknya tidak jelas. Gemuruh. Disertai gelombang suara yang melintasi daerah sekitarnya, langit di atas dataran besar menyebabkan suara keras, dan para bikhu di bawah dunia gua semuanya patah hati, dan hanya akibat ini yang dapat membuat mereka sengsara. Kedua lampu pedang robek di udara, dan memang benar para biksu Kendo di tempat kejadian mengalami pesta yang nyata. Ayo, coba saya lihat, kejutan apa lagi yang Anda miliki. Penatua yang hebat itu mencibir, dan di belakangnya tiba-tiba terbentuk sayap yang dibentuk oleh cahaya pedang. Pedang di tangannya berdering dengan keras, dan cahaya pelindung tubuh terkondensasi di luar tubuhnya. Bentuk pertarungan seluruh tubuh yang sebenarnya muncul, seolah-olah mengatakan semua orang di bawah. Untuk pewaris Tanah Suci, pertempuran sengit yang sesungguhnya telah tiba. Semuanya, kamu bisa mulai berakting. Su yang mengatakan dengan meremehkan bahwa Pangeran ke-8, yang sudah bersemangat untuk bertindak di belakangnya, memberi perintah, dan 3.000 baju besi emas menembak pada saat yang sama dan mulai bergegas ke puncak bukit Tanah Suci, dengan panik membantai biksu dari Tanah Suci pedang surgawi. Pada saat yang sama, Ling Yao dan Bai Lian Sui saling memandang, dan kedua dewi juga menembak pada saat yang sama, mengunci pembangkit tenaga listrik tingkat tua di bawah untuk menghadapi. Meskipun Bai Lian Sui belum pulih ke kondisi puncaknya, latar belakang sebelumnya masih terpelihara dengan baik. Lebih penting lagi, selama dia tidak ditekan oleh kekuatan pemusnahan lintas batas, dia dalam keadaan fisik yang abadi sama sekali. Teratai suci dalam hidupnya dapat diraih, tidak sebanding dengan janin fana biasa. Gemuruh. Ledakan cahaya pedang yang menakutkan terdengar satu demi satu, dan pertempuran di semua sisi medan perang terjadi pada saat yang bersamaan. Pangeran ke-8 juga sangat bersemangat, menggunakan bagian dari ajaran Su yang tentang perang pedang Guanyun untuk menjadi kuat dan hidup, dan tidak gagal untuk melawan tokoh-tokoh tingkat tua. Adapun Su Yang, dia hanya mengambil penatua yang hebat ini untuk bersenang-senang. Kekuatan Yuan Shen tingkat menengah, melihat seluruh dunia kultivasi daki, juga merupakan master kelas 1 yang absolut, selain keberadaan tingkat tertinggi dari 10 orang, status tetua Tanah Suci adalah juga sangat dihormati. Sangat disayangkan bahwa di depan Su Yang, seorang pria yang telah hidup selama 100.000 tahun, latar belakangnya hanyalah sebuah lelucon. Tahukah kamu? Kesenangan terbesar yang kau bawa kepadaku adalah bahwa cahaya di matamu selalu mendambakan kemenangan sedikit demi sedikit menuju kematian. Su Yang mengangkat sudut mulutnya dengan ringan, dan memandang lawannya dengan seringai mengejek. Pria kuat sejati tidak pernah menghabiskan energinya untuk omong kosong ini, menghormati setiap lawan, dan melakukan segalanya, adalah postur tubuh yang seharusnya dimiliki oleh pria kuat. Menghadapi ejekan dari tetua yang hebat, Su Yang tampak tenang dan tenang. Itu hanya definisi kamu tentang yang kuat. Menurutku, yang disebut kuat adalah seseorang yang bisa mengubah aturan. Selama aku memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Su Yang berkata, dengan telapak tangan kekuatan besar yang dituangkan ke udara, fluktuasi nafas yang tak tertandingi langsung mengguncang kekuatan dari Tetua Agung, dan penyebaran akibatnya membuat pikiran Tetua Agung bergetar, dan darah berjatuhan dengan bebas. Sulit untuk tenang. Sial! Tetua Agung itu mengertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya dan terus menembak.
Hanya saja dia bahkan tidak memikirkan betapa kuatnya Su Yang berdiri di depannya. Gemuruh. Ledakan dahsyat terdengar ke langit, dan Su Yang sendirian dengan tepi energi pedang yang sangat menakutkan, meledak ke arah tubuh sesepuh yang hebat. Astaga, orang ini benar-benar hanya seorang kultivator di alam pemurnian Qi. Bukankah itu luar biasa? Tak terbayangkan. Keterampilan pedang seperti itu, aku khawatir dia sudah bisa dibandingkan dengan 10 orang, dan keberadaan para tetua tidak bisa menghentikannya. Tetua yang hebat tidak bisa menumbuhkan kebijaksanaannya bahkan setelah makan selokan, dan mundur lagi dan lagi dengan ekspresi malu, tidak peduli bagaimana dia mengertakkan giginya, dia benar-benar tidak bisa menandingi Su Yang dalam hal kekuatan keras. Formasi pedang ilahi Raja Si Fang Jing. Akhirnya, tetua yang hebat memberi perintah untuk mentransfer semua pembangkit tenaga listrik tingkat tua di sekitarnya kembali kepadanya. Semua tetua, seperti meteor, berkumpul di sekelilingnya. Jika satu orang tidak bisa mengalahkannya, maka 10 orang. Bentuk formasi besar, bahkan jika itu adalah musuh yang kuat, saya khawatir itu tidak akan terkalahkan. Saat para tetua agung mundur satu demi satu, Bai Liansui dan Ling Yao menghentikan serangan mereka satu demi satu, dan mundur ke sisi Su Yang. Pada saat ini, pihak lain dengan jelas bermaksud mengumpulkan semua master alam Yuan Shen untuk mengepung Su Yang. Menguasai. Bai Liansui tampak khawatir. Tetapi ketika dia melihat Su Yang, dia melambaikan tangannya di belakangnya dengan acuh tak acuh. Nak, jangan khawatir, biarkan kamu melihat dan menjadi guru selama ribuan tahun masuk. Gemuruh. Dalam sekejap, Su Yang menggenggam kedua tangannya, dan tiba-tiba totem gosip cahaya keemasan yang tak tertandingi muncul di belakangnya. Dari gosip ini, ribuan fase horor dan alien telah berevolusi, dan setiap fase alien memiliki fluktuasi aura independennya sendiri. Jadi begitu. Aspek aneh ini harus melengkapi bayi itu, kan? Ling Yao tiba-tiba menyadari bahwa benda berbentuk roulette dari tubuhnya adalah salah satu instrumen magis pribadi yang telah diberikan Su Yang kepadanya sebelumnya, dan benda itu dapat mengembangkan berbagai aura yang sama sekali berbeda. Saya pikir ini hanya teknik mata buta untuk menyembunyikan nafas, tetapi saya tidak berharap Su Yang telah mengembangkan formasi horor yang tak ada habisnya. Harus dikatakan bahwa akumulasi puluhan ribu tahun retret Su Yang benar-benar luar biasa, ini hanya satu dari ratusan latihan ciptaan sendiri, dan memiliki kekuatan seperti itu. Gemuruh. Saat totem gosip besar terus berkembang, semua sirkulasi aura di tubuh Su Yang telah benar-benar berubah penampilannya, seluruh orang itu seperti tornado yang bisa berjalan, dan dalam beberapa kaki tubuhnya ada pusaran kekuatan spiritual yang menakutkan ini yang bisa hancurkan segalanya tidak peduli seberapa kuat kultivator primordial di Fine Realm. Dia tidak akan berani mendekat dengan mudah. HMPH, aku ingin melihat apakah pedang mengejutkan dari pedang surgawi tanah suci ku dapat menembus kekuatan mewahmu. Korbankan pedangnya. Tetua Agung meraung di udara, dan selusin pedang terkenal di dunia naik ke langit dari tangan para tetua pada saat yang sama, dan serangan yang lebih kuat akan segera datang.